Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Nailul Lutfiana dari kelas 5E PGSD. Saya di sini akan membuat video bersama anak-anak mengenai perbedaan profesi dan pekerjaan. Baiklah, berikut videonya. Terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya Syafira Nailul Lutfiana. Kali ini kita bersama dua teman kita, yaitu Nilam dan Naya. Ayo coba kenalin dulu. Nilam, siapa namanya? Ya, Nilam Cahya. Sekarang kelas berapa? Kelas 5 SD. Kalau Naya? Namanya? Nisa Ataya Shivani. Sekarang kelas berapa? Kelas 4 SD. Coba, saya mau nanya nih. Pekerjaan sama profesi itu beda nggak sih? Beda ya. Kalau pekerjaan itu apa, Nilam? Pekerjaan adalah mata pencarian, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah atau duit. Bagus, tahu ya. Kalau Naya gimana? Tahu nggak pekerjaan? Pekerjaan itu tujuannya untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahu juga ternyata. Coba kalau sekarang profesi itu apa? Siapa dulu nih? Nilam nih coba. Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang didasari oleh pendidikan khusus. Iya betul. Kalau Naya, profesi itu apa? Profesi itu suatu kegiatan yang membutuhkan sertifikat keahlian khusus. Wow, bagus. Alhamdulillah, ternyata dua teman-teman kita nih tahu nih perbedaan pekerjaan dan profesi nih. Terima kasih. Nah, Nilam sama Naya tahu nggak sih jenis-jenis pekerjaan dan profesi? Coba nanya dulu, jenis-jenis pekerjaan apa sih? Tadi nelayan sama tukang becak. Kalau jenis profesi? Guru, dokter, pilot. Kalau Nilam, jenis pekerjaan? Penjaga toko, penjaga warung, karyawan. Kalau jenis profesi? Insinyur, jaksa, perawat. Nah, kalau cita-cita kalian berdua apa? Dokter. Oh, sama. Jangan-jangan alasannya sama nih. Coba kalau Naya, alasannya apa? Pengen membantu orang dan kelihatan hebat. Kalau Nilam? Pengen membantu orang, dia hebat dan Keren. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Udah mau ditanya-tanyain soal kerjaan dan profesi. Sampai jumpa. Dadah dulu dong. Halo, kembali lagi bersama saya Syafira Luciana. Kita dengan teman kita yang berbeda nih dari yang tadi, yaitu ada Fadil dan juga ada Nesa. Ayo Fadil, coba namanya siapa? Fadil Putra Nurholis. Oh, Fadil Putra Nurholis. Sekarang kelas berapa Fadil? Kelas 5. Kelas 5 SD. Kalau Nesa ini Zahira Nur Vanessa. Kelas berapa Vanessa? Kelas 5 SD. Kalian berdua nih, saya mau nanya. Tahu nggak sih perbedaan pekerjaan dan profesi itu? Tahu. Oh, tahu. Cepet banget sekolahnya. Kalau Fadil, tahu nggak sih pekerjaan itu apa? Pekerjaan adalah kegiatan yang bisa dilakukan tanpa harus memiliki sertifikat khusus. Iya, tanpa harus memiliki sertifikat khusus. Kalau Nesa? Kerja itu setiap orang memiliki. Oh iya benar, setiap orang bisa memilikinya. Kalau Nesa, tahu profesi itu apa? Nah, iya betul, ada dapat keren mereka yang pelatihan khusus. Kalau Fadil? Bagus dua-duanya. Terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan saya, sudah mengetahui apa sih itu perbedaan
anak yang pintar ya. Oke deh, terima kasih atas waktunya, sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan, juga udah mau bikin video bareng kayak gini ya. Yuk, saya doain dulu. Dadah. Halo, kembali lagi dengan saya Syafira Diana. Kali ini saya bukan bersama dengan siswa, tapi dengan seorang yang sudah bekerja. Nah, ayo Mas, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Aspril Larbi Prasetyo, atau saya biasa dipanggil Aspril. Saya bekerja di PT Purbaya Saputra Perkasa sebagai quality assurance, lebih tepatnya untuk dokumen-dokumen quality control. Selain bekerja, saya juga sedang meneruskan pendidikan di Universitas Islam Syekh Yusuf, jurusan Teknik Industri, yang dimana nanti saya akan mendapatkan gelar sarjana teknik dari apa yang sudah saya lakoni. Baik, terima kasih atas perkenalannya, Mas Aspril. Menurut Mas Aspril nih, apakah ada perbedaan nih tentang pekerjaan dan profesi gitu? Oh ya, tentu saja ada pasti. Jadi kalau untuk pekerjaan itu dapat diartikan sebagai dia mata pencaharian. Jadi pekerjaan itu tidak butuh keahlian khusus dan pengakuan khusus, tetapi pekerjaan itu adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan tujuan utama adalah untuk kebutuhan ekonomi, dan tujuan utama adalah untuk mendapatkan gaji. Dan dimana pekerjaan itu harus ada suatu dua lembaga, dua pihak yang itu ada mempekerjakan suatu masyarakat ataupun orang yang dipekerjakan. Kalau saya lengkap sekali. Sedangkan profesi gimana Mas? Untuk profesi sendiri adalah kegiatan yang di situ ada pengakuan dari lembaga yang disertifikasi seperti di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang lain-lainnya, seperti contohnya di bidang kesehatan itu ada dokter, ada bidan, ada perawat, yang di situ mereka harus mendapatkan pelatihan khusus terlebih dahulu dan mendapatkan pengakuan serta sertifikasi dari lembaga yang mereka lakoni. Nah, ya, sertifikasi. Baiklah, tadi kan Mas Aspril sudah mengetahui itu, sudah menjelaskan juga mengenai perbedaan profesi dan pekerjaan. Nah, sekarang Mas Aspril tahu nggak jenis-jenis apa saja sih pekerjaan dan profesi itu? Oh baik, untuk pekerjaan sendiri itu tidak butuh pengakuan khusus. Jadi pengertiannya bisa secara luas kita diartikan lebih banyak pekerjaan. Contohnya secara umum ya, itu bisa menjadi tukang cukur ataupun tukang bersih-bersih. Dan di lingkungan pabrik juga ada banyak contoh seperti guru, seperti petugas kebersihan, dan lain-lain. Kalau yang profesi gimana jenis-jenisnya? Untuk profesi itu khusus, jadi butuh pelatihan ataupun sertifikasi dari lembaga yang diikutinya. Contohnya tadi seperti bidang kesehatan ada dokter, ada perawat, ada bidan. Dan di bidang teknik ada insinyur, itu pun dibagi ada di bidang perindustrian ataupun pertambangan. Dan juga di bidang hukum itu ada yang butuh pengakuan khusus atau dia harus menjalani pelatihan terlebih dahulu dan diakui oleh lembaganya, seperti pengacara, jaksa, dan lain-lain. Terima kasih Mas Aspril. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, sedangkan Mas Aspril bekerja gitu di sebuah pabrik, di sebuah PT sebagai seorang karyawan. Namun Mas Aspril juga kuliah gitu di bidang teknik industri. Nah, apakah ada keinginan ke depannya nih setelah menamatkan kuliah ini, setelah menamatkan pendidikan keahlian ini, ingin mengubah pekerjaan menjadi sebuah profesi gitu, yaitu menjadi seorang insinyur gitu, gimana gitu? Oh betul, pasti. Jadi saya saat ini sedang bekerja, dan tujuan saya bekerja seperti tadi untuk mendapatkan gaji, yang dimana di situ juga saya sedang mendalami pendidikan. Jadi dua hal itu saling berkaitan, yang dimana tujuan utama saya adalah untuk mengupgrade ataupun memperbaiki kedepannya, yaitu untuk menambah pengalaman di bidang keilmuan. Contohnya yang saya tekuni saat ini adalah saya ingin menjadi seorang insinyur. Jadi dengan saya bekerja, saya bisa mendapatkan gaji yang dimana itu adalah tujuan utama saya, ingin menjadi seorang insinyur supaya saya bisa bermanfaat untuk kedepannya untuk saya sendiri, dan ilmunya bisa saya terapkan kepada
masyarakat lainnya. Contohnya dan lebih tepatnya saya untuk di bidang perindustrian karena di mana di kota tempat saya tinggal ini perindustrian itu adalah yang paling terbesar pencariannya di kota saya ini. Jadi saya harus bisa bersaing dengan lainnya dengan cara saya bisa mengambil pendidikan dan mendapatkan nilai terbaik supaya menjadi lulusan insinyur yang terbaik. Masya Allah ya. Nah, seorang insinyur dan di kota yang memang industrinya sedang berkembang, maju, meningkat gitu. Udah hebat sekali, Masya Allah. Terima kasih Mas Asril atas waktunya, atas kesempatannya mau menjawab semua pertanyaan saya. Baiklah, sudah cukup sampai di sini wawancara kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.